Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome di vlog kami lagi. Semoga kita selalu bisa sharing, memberikan pembelajaran bersama. Semoga berkah, Allah ridho, dan kita sama-sama selamat dunia akhirat. Untuk vlog kali ini kami ingin berbagi mengenai cerita salah satu makhluk langit, namanya Uwais Al-Qarni. Barangkali teman-teman udah pernah mendengar ceritanya sekilas atau udah tahu jelas, tapi melalui vlog ini kita hanya mengingatkan bagaimana seorang hamba Allah yang tidak dikenal oleh siapa-siapa, tetapi namanya sangat terkenal di langit sana. Namanya Uwais Al-Qarni, yang seorang hamba Allah sangat berbakti kepada ibunya yang sakit, yang udah tua renta. Suatu hari Uwais Al-Qarni selalu minta kepada ibunya agar bisa bertemu dengan Kanjeng Nabi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Namun hari demi hari, tahun demi tahun dan sebagainya masih belum dapat ridho dari ibunya. Suatu hari karena dia udah seringkali meminta kepada ibunya untuk bertemu sama Kanjeng Nabi baginda Muhammad SAW, akhirnya ibunya mengizinkan dengan catatan setelah ketemu Kanjeng Nabi langsung pulang ke rumah. Suatu hari Uwais Al-Qarni bersama beberapa orang dari daerahnya berkunjung ke Madinah. Sampainya di Madinah, datang ke rumah baginda Kanjeng Nabi. Ternyata Kanjeng Nabi sedang keluar, sedang jihad fisabilillah. Ada peperangan saat itu. Berarti nggak ada di rumah. Begitu sedih karena perjalanan yang jauh, belum ada pesawat, belum ada kendaraan mobil dan sebagainya, jalan kaki. Dan saat itu ketemu dengan istri Nabi, Sayyidah Aisyah. Kemudian dia nitip salam saja. Dia bilang, titip salam, sampaikan kepada Kanjeng Nabi baginda Muhammad SAW, Uwais Al-Qarni hamba Allah datang ingin bertemu. Namun karena pesan dari ibu beliau, setelah sampai rumah Kanjeng Nabi Muhammad langsung pulang. Akhirnya dengan berat hati Uwais Al-Qarni pulang ke rumahnya. Setelah sekian lama kemudian Kanjeng Nabi pulang dari perang dengan tersenyum. Kemudian Aisyah mengatakan, tadi ada seorang hamba Allah nama Uwais Al-Qarni datang ingin bertemu karena engkau sedang keluar rumah berjihad di jalan Allah berperang. Maka dia langsung pulang karena pesan ibunya dia gak boleh lama-lama ninggal ibunya, karena ibunya lagi sakit dan udah tua. Kemudian Kanjeng Nabi menyampaikan kepada para sahabat, nanti apabila suatu hari nanti Uwais Al-Qarni datang ke Madinah, mintalah doa padanya, niscaya doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada hijab, batasan, partisi, langsung makbul. Suatu hari Nabi meninggal, wafat, kemudian digantikanlah dengan para sahabat. Sayyidina Umar saat itu menjadi khalifah. Kemudian ketika Sayyidina Umar mengetahui bahwa Uwais Al-Qarni bersama para saudagar pedagang berkunjung ke Madinah, langsunglah mereka datang minta doa. Dan sahabat mengatakan, wahai Uwais Al-Qarni, Nabi pernah bersabda seperti ini, ketika kamu datang kami minta doa. Dan Uwais kaget, kenapa? Kan padahal kalian itu hidup bersama Nabi, aku tidak pernah ketemu, kemudian aku tidak pernah berjihad sama Rasulullah, kenapa kok kamu minta doa padaku? Sahabat mengatakan ini sabda dari Rasul, dan mereka minta Uwais menadahkan tangannya ke langit minta pada Allah. Dan saat itu langsung didoakan. Kemudian Uwais kembali ke rumahnya, kalau nggak salah itu di Yaman. Dan saat itu ibunya udah meninggal, dan Uwais terdengarlah berita sampai ke Madinah bahwa Uwais Al-Qarni itu telah meninggal dunia, dan masyarakat setempat tidak tahu dia meninggal. Dan tahu nggak teman-teman, sahabat sekalian, ternyata yang memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan adalah para malaikat. Ribuan malaikat berjubah putih, rupawan dan sebagainya.
Dan terdengarlah berita itu ke Madinah, dan ternyata dari Madinah menyampaikan bahwasanya dia adalah makhluk langit. Orang-orang semua pada sedih, kaget, karena mereka tidak mempedulikan si Uwais, karena Uwais itu miskin, tidak punya tahta, harta, jabatan, uang dan sebagainya. Maka kita tidak boleh melihat orang itu dari harta, tahta, mobil, rumah dan sebagainya. Karena Allah tidak pernah melihat hamba itu dari bagaimana bentuknya, hartanya, tidak. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat pada bentuk jism. Jism itu tubuh kita. Wala sawarikum, ganteng, cantik, rupawan, tidak. Tapi Allah melihat pada apa? Qulubikum, hati. Jika hatinya bersih, maka perbuatannya baik. Jika hatinya kotor, maka perbuatannya jelek. Jadi kita bisa ngambil pembelajaran dari Uwais Al-Qarni, makhluk langit yang dirindukan oleh penduduk langit, oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat, karena dia berbakti kepada ibunya. Oleh karenanya kita, selama kita masih punya orang tua, bapak atau ibu, berbaktilah. Minta doa ridho dari mereka sehingga hidup kita bisa tentram. Saya tidak punya bapak lagi karena udah almarhum. Sekarang saya hanya milik ibu. Maka saya minta ridho dari ibu saya. Walaupun saya jauh dari rumah, tetap saya minta ridho. Sesungguhnya orang tua itu derajatnya, doanya sama seperti doa para nabi, makbul. Maka jangan segan-segan minta doa dari kedua orang tua. Kalau kalian masih punya bapak ibu, alhamdulillah, rawatlah mereka, jagalah mereka, berbaktilah pada mereka. Kalau bapak nggak ada, ibu ya berbakti sama ibu. Kalau udah nggak ada dua-duanya, beramal solehlah, niatkan semua amal itu jadi amal jariah buat bapak ibu kita di kubur sana. Jadi teman-teman sekalian, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita tidak menghiraukan kedua orang tua kita, karena mereka titipan anugerah harta terbaik, paling berharga yang ada di muka bumi ini. Dan juga kalau kita udah punya istri atau suami atau anak, dijaga juga, minta ridho, minta doa dari mereka, karena itu adalah titipan Allah, anugerah yang paling berharga di muka bumi ini. Oleh karenanya jangan sampai kita salah dalam berkomunikasi, salah dalam bersilaturahim, maka kita terus menancapkan pondasi iman takwa karena Allah, meminta pada Allah, semua karena Allah, untuk Allah, kembali ke Allah, kembali pada diri kita. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa, berbakti pada kedua orang tua seperti Uwais Al-Qarni. Insya Allah ketika kita meninggal nanti, para malaikat juga ikut bantu untuk menguburkan kita, berada sekitar kita ketika kita sakaratul maut, ketika kita dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Malaikat selalu ada. Kalau Allah udah ridho, apapun bisa terjadi. Kita jangan pernah merasa, oh karena kita orang kaya dan sebagainya. Jangan mikir itu. Karena sesungguhnya harta itu hanya titipan. Kita mati dikubur tanpa harta. Kita lahir tanpa apa-apa. Jadi kita lahir telanjang, dan kita juga nggak punya apa-apa, harta tahta jabatan tidak ada, dan kita meninggal juga sama. Kita tidak bawa apa-apa. Kita hanya dikafankan, dan kita selalu butuh orang lain. Maka jangan pernah kita sombong, apalagi kita tidak menghiraukan tetangga kita, keluarga kita. Karena kita selalu butuh orang lain. Ingat, Allah tidak suka orang yang sombong, dan kita tidak boleh sombong. Karena sombong pakaian Allah. Al-kibriya uridai, kata Allah di hadis qudsi. Kesombongan itu pakaianku. Jadi jangan kita curi sombong itu, karena kita dilaknat sama Allah. Karena sombong itu adalah awal dari keruntuhan, kejatuhan, dan kita akan benar-benar menderita dunia akhirat. Oleh karena teman-teman, kita sama-sama memperbaiki diri kita, hati kita. Kita mulai dari rumah. Insya Allah kalau di rumah kita udah berkah, udah baik, tenang, damai, insya Allah kerjaan baik, rezeki akan lancar, semua akan ikut. Jadi semua itu berawal dari rumah. Kita punya istri, punya anak, punya suami, kita perbaiki hubungan kita dengan mereka, dengan orang tua, keluarga kita, tetangga kita, rekan kerja kita, siapapun yang ada di sekitar kita. Jangan sampai mereka sakit hati atau terlukai
Oleh karenanya kita sama-sama memperbaiki diri kita, minta sama Allah. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita di dunia akhirat. Kita syukur, sabar, dan kita memperbaiki diri. Itu aja, semoga bermanfaat. Kita bisa belajar terus. Selama kita masih hidup, terus belajar, dan kita ambil pembelajaran yang terbaik. Jangan sampai kita lupa diri, siapa diri kita. Kalau kita tidak kenal siapa diri kita, kita tidak kenal siapa Allah, siapa Tuhan kita, dan apa tujuan hidup kita. Bersyukur kita hidup karena masih banyak orang-orang di dalam kubur sana, mereka meminta pada Allah, ya Allah berikanlah aku 1 detik, 1 menit, 1 jam. Untuk apa bersedekah? Untuk apa untuk sholat? Untuk apa beribadah pada Allah? Sekarang kita punya kesempatan karena kita masih bisa bernafas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, yang hidup akan mati. Ada ajalnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Dan kita akan berkumpul bersama baginda Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW di padang mahsyar nanti, di surga nanti. Maka kita harus selalu bersolawat pada Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.